Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat tutorial pembuatan room meeting dalam aplikasi Webex sebagai bagian dari tugas 1 Gubuk Jatim Cerdas 2020 untuk gelombang yang keempat. Langkah pertama untuk membuat room meeting ini, kita buka browser dulu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan webex.com. Kita klik enter. Maka selanjutnya tampilan dari webex.com ini seperti yang akan tertera pada layar berikut ini. Pada tampilan webex.com di bagian atas itu ada sign in dan juga start for free. Misalkan belum pernah membuat room meeting sebelumnya, berarti di sini email itu belum digunakan untuk masuk ke aplikasi Webex. Maka sebelum masuk di sini klik start for free. Jika misalkan sudah pernah membuat room meeting, berarti emailnya sudah pernah digunakan. Maka di sini kita langsung klik sign in. Karena email yang saya gunakan ini sudah pernah saya gunakan untuk membuat room meeting sebelum ini, jadi saya mencoba dulu. Maka di sini nanti saya langsung masuk melalui sign in ini. Kita klik sign in. Kemudian kita klik yang Webex Meetings. Ya, kemudian akan tampil seperti halaman yang ada di layar ini. Ketika sign in, kita masukkan alamat email yang sudah kita gunakan untuk masuk ke Webex ini sebelumnya. Kemudian klik next. Nah, ini adalah memasukkan password. Jika sebelumnya kalau kita belum pernah menggunakan, ketika kita mengklik tadi start for free, maka di dalam start for free itu kita diminta untuk memasukkan email yang akan digunakan dan juga kita masukkan password yang akan kita gunakan setiap kita sign in. Karena di sini saya akan sign in, langsung saja saya masukkan password yang sudah saya buat. Kemudian klik next. Nah, di sini adalah tampilan dari halaman depan akun Webex yang sudah kita masukkan email tadi. Jadi ini adalah akun Webex saya. Di bagian depan atau home, di sini tertulis nama saya, kemudian personal room, kemudian di bawahnya itu ada start a meeting, ada schedule.
sebelum kita memulai room meeting, maka kita jadwalkan dulu kapan kita mau mengadakan meeting. Di sini kita atur di bagian schedule ini. Kita klik schedule. Nah, kemudian akan tampil halaman meeting seperti yang ada di layar. Nah, di sini kita bisa mengisi tentang room meeting yang akan kita buat. Nah, di sini ada tulisan schedule a meeting. Ada beberapa bagian yang harus kita isi seputar room meeting yang akan kita buat. Untuk meeting type tidak perlu kita ubah, yang kita isi yang pertama adalah meeting topics, kemudian nanti kita ganti saja meeting password dan juga date and time. Nah, meeting topik ini kita isi dengan room meeting itu kita gunakan untuk keperluan apa? Misalkan di sini kita gunakan untuk pertemuan MGMP secara virtual misalkan. Nah, di sini saya akan menuliskan meeting topiknya adalah MGMP misalkan fisika SMK. Terus kemudian di sini saya akan mengubah passwordnya yang lebih mudah. Jadi mudah dihafal dan juga mudah dimasukkan di bagian passwordnya. Di sini saya akan membuat angka 1 sampai 5. Kemudian untuk date and time, di sini kita bisa mengatur kapan room meeting itu dimulai. Untuk zona waktunya di sini kita pakai Kuala Lumpur, Singapura tidak masalah, tidak perlu diganti Jakarta, tidak apa-apa. Hanya yang patut diingat itu adalah jamnya 1 jam lebih cepat daripada Jakarta atau waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di sini kita atur berapa menit dari room meeting yang akan kita lakukan. Nah, hari ini tanggal 31 Juli kita pakai 31 saja tidak apa-apa. Kemudian untuk waktunya itu sekarang jam 9.22 waktu Indonesia Barat. Berarti waktu Singapura itu 10.22. Usahakan kita membuat room meeting itu tidak terlalu mepet dengan waktu saat ini. Jadi kita paling tidak selisih 1 jaman. Kita misalkan kita atur jam 11.30. Nah, dari sini sudah tertera jam 11.30 IM untuk waktu Singapura. Jadi untuk waktu Jakarta atau waktu Indonesia bagian barat itu berarti 10.30. Kemudian untuk durasinya di sini ada beberapa pilihan, tapi di sini maksimal adalah 50 menit. Untuk yang berbayar itu bisa lebih dari 50 menit. Kita klik saja 50 menit, kemudian klik done. Berarti di sini sudah ada meeting topik, meeting password dan juga date and time yang sudah kita ubah tadi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah itu ada schedule. Kita klik schedule ini.
Nah, di halaman yang tampil berikut ini adalah informasi tentang room meeting yang telah dibuat tadi, di mana meeting itu saya yang berlaku sebagai host, kemudian waktunya adalah 11.30 sampai 12.20, 50 menit untuk waktu Singapura, Kuala Lumpur. Berarti kalau misalkan waktu Indonesia Barat berarti 10.30 sampai 11.20. Kemudian sebelum kita start a meeting, di sini ada meeting information. Nah, di sini meeting information itu ada link dari room meeting yang sudah dibuat tadi. Link ini yang akan kita bagikan kepada teman yang akan join dalam Webex room meeting kita tadi. Kemudian ada meeting number dan juga passwordnya. Jadi ketika nanti teman kita mau join, ketika masuk dalam link berikut ini, maka harus memasukkan meeting number dan juga passwordnya. Saya akan copy dulu untuk meeting information ini. Untuk host key itu sebenarnya tidak perlu, tapi tidak apa-apa, kita simpan dulu. Kita copy, kita paste dulu di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa membuka meeting ini. Kita sebagai host tidak apa-apa ketika waktu tidak sesuai jadwal. Yang penting sebelumnya kita klik dulu start meeting. Nah, di sini sudah proses untuk masuk ke dalam room meeting yang telah dibuat tadi. Di sini adalah tampilan awalnya, kemudian kita klik start meeting untuk memulai room meeting yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini akan proses untuk menuju ke room meeting MGMP tadi. Nah, di sini sudah tampil di bagian bawah itu ada beberapa tombol. Saya akan menjelaskan tombol-tombol tersebut. Kemudian kita tunggu sebentar dulu. Oh, ini sudah. Jadi di bagian kiri itu adalah tombol mute atau unmute. Jadi untuk suara, kalau misalkan kita tidak ingin suara kita tampil, maka di sini kita klik unmute. Kemudian di sebelahnya adalah video. Jadi kalau kita misalkan ingin wajah kita tampil, maka itu akan kita klik start my video. Kalau tidak, berarti tidak usah di start. Kemudian sebelahnya ada share content. Jadi kalau misalkan kita sebagai presenter atau penyaji untuk menampilkan misalkan PowerPoint atau mungkin PDF dan sebagainya, maka di sini klik saja share content. Kemudian ini recorder atau untuk merekam.
Kemudian ini adalah partisipan. Jadi ini tadi ketika misalkan ini diklik maka akan tampil partisipan di sebelah kanan ini. Jadi di sini yang masuk dalam room meeting itu baru saya sebagai host di sini. Kemudian sebelahnya lagi ada chat. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang join kemudian ngechat, berarti di sini diklik chat ini. Kemudian yang paling kanan itu ada leave meeting atau end meeting jika kita akan mengakhiri room meeting ini. Kemudian misalkan nanti teman kita join maka akan tampil di bagian sini. Terus kita juga bisa mengubah teman kita menjadi host itu dengan mengklik titik 3 di bagian paling kanan nama teman kita, kemudian di situ kita klik change to host seperti itu. Nah, di sini untuk share konten saya bisa menampilkan ya, karena tugas gobuk ini adalah menjelaskan KD yang kita ajar, maka di sini saya akan membuka untuk PowerPoint. Saya klik share content. Kemudian di sini saya klik screen, boleh pakai langsung Excel-nya, tapi karena laptop saya kurang mendukung untuk langsung ke share untuk PowerPoint, saya pakai yang screen. Nah, kalau screen berarti yang tampil itu adalah layar yang ada di laptop kita yang sudah kita buka tadi sebelum kita masuk ke room meetingnya tadi. Di sini saya membuka PowerPoint. Saya akan menjelaskan untuk materi sifat mekanik bahan. Nah, jadi untuk materi sifat mekanik bahan itu di SMK kelas 10 fisika itu KD 3.7 4.7. 3.7 berbunyi menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya. 4.7 menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan. Nah, di sini sebelumnya saya menampilkan dua kelompok gambar, yaitu yang sebelah kiri, sebelah sini itu adalah mainan anak-anak, yaitu plastisin yang bisa dibuat untuk berbagai bentuk. Yang sebelah kanan itu ada pegas dan juga karet. Kalau kita perhatikan ada perbedaan kelompok kiri dan juga kelompok kanan. Nah, bedanya apa? Kelompok kiri ketika plastisin itu diberikan tekanan pada jari jemari kita, maka di sini plastisin itu akan membentuk bentuk yang baru dari sebelumnya. Kemudian ketika tangan kita lepas atau kita pindah, maka di sini plastisin itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan yang sebelah kanan yaitu pegas dan juga karet, ketika kita tarik misalkan, kemudian tarikan kita hilangkan, maka di sini pegas dan juga karet itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi perbedaannya itu, yang sebelah kiri tidak bisa kembali ke bentuk semula, yang sebelah kanan ini bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan itu dihilangkan. Nah, di sini kita masuk ke materi elastisitas bahan. Berdasarkan gambar tadi, kita bisa mengelompokkan benda menjadi dua, yaitu benda elastis dan juga benda plastis. Kalau benda elastis itu adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda dihilangkan. Contohnya adalah pegas, karet.
Sedangkan benda plastis adalah sifat benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Contohnya tadi ada plastisin, ada juga tanah liat. Kemudian juga pada materi ini kita akan mengenal tegangan, regangan, dan juga modulus elastisitas. Untuk yang pertama adalah tegangan. Tegangan itu adalah hasil bagi antara gaya, simbolnya F, yang dialami benda terhadap luas penampangnya, simbolnya A. Jadi tegangan itu simbolnya adalah tau seperti ini, sama dengan gaya dibagi luas penampang, F dibagi A, di mana tau ini adalah tegangan, satuannya Newton per meter persegi, kemudian F gaya satuannya Newton, dan A luas penampang satuannya adalah meter persegi. Itu adalah untuk tegangan. Kemudian selanjutnya adalah regangan. Regangan adalah hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L suatu benda terhadap panjang awalnya atau L, di mana regangan itu simbolnya seperti ini atau epsilon, sama dengan delta L dibagi L, pertambahan panjang dibagi panjang awal, di mana epsilon itu adalah regangan tanpa satuan, jadi dia tidak punya satuan. Kemudian delta X itu pertambahan panjang, satuannya meter, dan juga L itu panjang awal, satuannya meter. Jadi kenapa kok tidak punya satuan? Karena ini tadi kan satuannya meter, ini meter, berarti meter dibagi meter itu kan habis, berarti regangan itu tanpa satuan. Kemudian selanjutnya ada modulus elastisitas atau modulus Young. Di sini ada pernyataan bahwa besarnya tegangan dan juga regangan itu berbanding lurus. Perbandingan antara tegangan dan regangan merupakan konstanta, yaitu modulus elastisitas atau modulus Young, di mana modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah simbolnya E besar ini. Sama dengan ini tadi simbol tegangan dibagi simbol regangan, berarti tegangan dibagi regangan. Kalau kita masukkan berarti F dikalikan L dibagi A dikalikan delta L, di mana E itu adalah modulus elastisitas atau modulus Young, satuannya sama dengan tegangan yaitu Newton per meter persegi. Selanjutnya pada materi ini kita juga akan mengenal yang namanya hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Sebelumnya kita pelajari dulu atau kita baca dulu pernyataan dari Robert Hooke, yaitu pada daerah elastisitas benda, pertambahan panjang benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda. Artinya apa? Jadi semakin besar gaya yang bekerja, maka pertambahan panjang benda itu juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja, maka pertambahan panjang benda itu juga semakin kecil. Di mana gaya itu tadi simbolnya F, pertambahan panjang di sini pakai delta X. Sehingga persamaannya itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Jadi F itu sebanding dengan delta X, sehingga K itu adalah konstanta. Nah, konstantanya di sini adalah konstanta Pegas, satuannya adalah Newton per meter. Jadi F tadi gaya satuannya Newton, delta X itu pertambahan panjang satuannya meter. Jadi ini adalah persamaan dari hukum Hooke. Kemudian di sini hukum Hooke itu bisa kita terapkan pada susunan Pegas. Susunan Pegas, jika Pegas lebih dari satu, itu ada susunan seri, paralel, atau bahkan dicampur antara seri dan juga paralel. Di sini kita bahas untuk seri dan paralel. Yang pertama misalkan seri, maka ada dua buah Pegas dengan konstanta K1 dan K2 disusun seri, gambarnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah diberikan gaya sebesar untuk mencari konstanta penggantinya, maka di sini pakai 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah kalau misalkan Pegasnya lebih dari 2. Jadi diseper dulu baru nanti dibalik. Kemudian untuk gaya yang bekerja pada susunan seri itu sama dengan 1 sama dengan gaya yang bekerja pada Pegas 2. Sedangkan untuk pertambahan panjang total untuk rangkaian seri itu adalah penjumlahan antara pertambahan panjang Pegas 1 ditambah pertambahan panjang Pegas
2. Itu untuk susunan seri. Kemudian yang selanjutnya adalah susunan paralel. Jika ada dua buah pegas disusun paralel, maka bentuknya atau gambarnya seperti ini. Ini K1, ini K2. Terus kemudian gaya yang bekerja itu adalah F. Maka untuk konstatan penggantinya paralel itu penjumlahan antara K1 ditambah K2. Sedangkan gaya yang bekerja pada paralel itu adalah F1 ditambah F2. Sebentar, di sini ada sedikit masalah. Nah, jadi di sini ini tadi yang seri. Kemudian untuk yang paralel, tadi F-nya itu adalah penjumlahan F1 ditambah F2. Sedangkan untuk pertambahan panjang total paralel itu sama dengan pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan panjang pegas 2. Sama. Itu untuk paralel. Kalau campuran berarti kita bisa menggabungkan antara seri dan paralel. Nah, di sini ada contoh soal untuk susunan pegas. Jadi kita pakai persamaan hukum Hooke tadi. Soalnya adalah 4 buah pegas identik. Berarti kalau identik itu konstanta pegasnya sama. Dengan konstanta 400 Newton per meter disusun paralel. Pada ujung bawah susunan pegas diberi beban 2 kg. Berarti ini kita buat sebagai gaya atau F. Dimana gaya F itu bisa kita cari sama dengan M kali G, massa dikalikan percepatan. Di sini massanya 2 kg, kemudian percepatannya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat saja. Kemudian konstanta penggantinya berapa yang A? Dimana karena ini paralel berarti K-nya itu tinggal ditambahkan saja sebanyak berapa buah pegas. Berarti kalau 4 ya tinggal 400 tambah 400 tambah 400 tambah 400, atau boleh 4 kali 400. Berarti yang A jawabannya adalah 1600 Newton per meter. Kemudian yang B, berapa pertambahan panjang susunan pegasnya? Maka kita bisa pakai hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, di mana F tadi adalah 2 kali 10 ya, M kali G berarti 20, sama dengan K-nya adalah 1600, jawaban A, dikalikan delta X, berarti delta X tinggal menghitung 20 dibagi 1600, itu masih dalam satuan meter. Silahkan nanti bisa dihitung 20 dibagi 1600. Kemudian kalau misalkan dijadikan senti berarti tinggal dibagi lagi dengan 100. Itu adalah contoh soal susunan pegas. Selanjutnya yang terakhir adalah energi potensial pegas. Di sini kita sudah pernah mengenal energi potensial. Untuk kali ini kita bahas energi potensial pegas, di mana persamaannya adalah setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat, di mana K konstanta pegas, delta X itu pertambahan panjang pegas. Itu untuk persamaannya. Sedangkan misalkan ada grafik hubungan antara gaya terhadap delta X seperti gambar ini, kemudian kurvanya membentuk garis lurus seperti yang warna merah ini, maka kita bisa menghitung besarnya energi potensial pegas itu menggunakan luas daerah di bawah kurva grafik F terhadap delta X. Berarti di bawahnya kan ini. Di gambar itu bentuk luasannya itu adalah segitiga, maka kita bisa mencari energi potensial pegas itu menggunakan luas segitiga. Jadi itu adalah besar energi potensial pegas. Mungkin itu materi untuk sifat mekanik bahan yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi ke room meeting tadi. Di sini saya klik stop sharing. Berarti kita akan kembali ke room meeting dan mengakhiri presentasi yang disampaikan.
Nah, di sini kita kembali ke room meeting ini tadi. Nah, sebelum saya akan mengakhiri meeting ini, saya screenshot dulu hasil akhir room meetingnya. Saya klik screenshot sebagai bukti untuk penugasan. Nah, nanti saja tidak apa-apa. Jadi di sini itu adalah tampilan dari room meeting yang dibuat tadi. Sudah. Kemudian kita bisa mengakhiri room meeting ini dengan mengklik tanda silang end meeting. Kemudian muncul dialog do you want to end meeting, maka kita bisa mengklik end meeting. Sehingga di sini itu otomatis room meeting yang telah kita buat tadi itu tertutup atau menutup. Nah, sudah, mungkin itu adalah tutorial bagaimana cara membuat room meeting. Kalau misalkan room meeting sudah selesai, kemudian kita akan keluar dari Webex ini, maka kita bisa sign out. Klik di sebelah kanan akun kita ini, kemudian di bagian bawah ada sign out. Kita klik, maka kita akan keluar dari akun Webex ini. Ya, jadi di sini ini sudah kembali ke halaman Webex. Kita sudah keluar dari akun pribadi saya. Nah, ini sudah. Jadi, kalau misalkan mau masuk lagi harus sign in kembali. Sudah, mungkin itu untuk video tutorial pembuatan room meeting Webex ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.